Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang materi fisika, yaitu tentang gerak harmonik sederhana. Tahukah kamu apa pengertian dari gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Gerak harmonik sederhana terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama dan teratur. Lalu, apa sajakah contoh dari gerak harmonik sederhana? Contoh yang pertama, bandul ayunan. Gerak harmonik terjadi ketika bandul bergerak dari B kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke A, dan kembali lagi ke B. Peristiwa ini disebut dengan satu kali gerak harmonik. Contohnya pada bandul jam. Contoh yang kedua ada pada bandul pegas. Gerak harmonik terjadi ketika pegas bergerak dari B kemudian ke C, kemudian ke B, kemudian ke A, dan kembali lagi ke B. Peristiwa ini disebut dengan satu kali gerak harmonik sederhana. Contohnya ada pada suspensi kendaraan bermotor. Mengapa dapat terjadi gerak harmonik sederhana? Gerak harmonik sederhana terjadi karena adanya gaya yang bekerja dengan arah menuju titik kesetimbangan atau yang disebut dengan gaya pemulihan. Untuk itu, gaya pemulih berbunyi, gaya pemulih yang menarik benda pada gerak harmonik yang menuju titik kesetimbangan, seperti yang dapat kita lihat pada grafik berikut. Ketika B menyimpang sejauh amplitudo tertentu dan pada titik C, maka baiknya dapat kita uraikan menjadi tiga, yaitu pertama ada W sama dengan M kali G, kemudian WY sama dengan W cos theta, kemudian ada WX sama dengan W sin theta. Untuk rumus gaya pemulih, FP sama dengan W sin theta, FP sama dengan MG sin theta. Selanjutnya ada periode getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, atau dapat dituliskan dengan T sama dengan T kecil per N, dengan T sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu, N sama dengan banyaknya getaran. Selanjutnya yang ketika bandul disimpangkan sejauh Y dengan panjang tali L dengan besar sudutnya adalah theta, maka gaya pemulihannya kita ingat W sama dengan MG sin theta, W sama dengan MG Y per L. Hukum 2 Newton, dan dengan sigma F sama dengan M kali A sama dengan minus omega kuadrat Y. Kemudian dapat kita tuliskan G per L sama dengan omega kuadrat, atau G per L sama dengan 2pi per T kuadrat. Dapat kita tuliskan menjadi T per 2pi sama dengan akar L per G. Maka persamaan periode getarannya adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian frekuensi getaran.
Frekuensi getaran merupakan banyaknya getaran tiap satuan waktu atau ditulis menjadi F sama dengan banyak getaran per waktu atau dituliskan menjadi F sama dengan N per T. Rumus frekuensi F sama dengan 1 per T. Maka ketika F sama dengan 1 per T dapat kita tuliskan F sama dengan 1 per 2 pi akar L per G. Kemudian kita tuliskan dengan frekuensi F sama dengan 1 per 2 pi akar G per L. Selanjutnya, hubungan panjang tali dengan periode. Persamaan momentum periode getaran ditentukan dengan T sama dengan 2pi akar L per G. Maka panjang tali berbanding lurus dengan periode getaran. Sehingga untuk grafiknya dapat kita lihat bahwa panjang tali berbanding lurus dengan periode getaran. Semakin panjang tali, maka semakin besar tali, maka periode akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek tali, maka periode akan semakin kecil. Terima kasih telah menonton video kami.